Nowhere man, karena gue merasa relate tuh ketika kuliah. Karena gue merasa gue nggak mendapatkan apa-apa nih dalam kuliah gitu. Kalau gue nggak bisa mencari yang lain, gue cuma dapat gelar doang. Akhirnya gue mencari-cari itu kan, ya nowhere aja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini di podcast Ketar Ketir, podcast santai ngobrol dengan karyawan berujung karir. Kalau gue salah ngomong atau singkatan yang gak nyambung, suka-suka gue. Kalau lu gak suka, bikin podcast lu sendiri. Masih bersama saya Dwika Putra di sini, dan di sini gue akan ngomong dengan 30 orang at least ya. Sejauh ini ada 30 yang bergabung di perusahaan kami yang kecil tapi makin lama makin gede sampai kita bingung mikirin THR. One Creativers. Dan ini masih di studio MPR, di syutingnya sama studio Senang Karya. Gua kali ini sudah bersama dengan Iqbal, Cowboy Junior. Sampurasun, kok Iqbal sih? Kan nama lu Iqbal. Kan terkenalnya Jawi. Muhammad Iqbal Sastra Jawi. Sastra Jawi. Sorry. Kita sudah bersama Sastra di sini. Sastra apa tuh? Sastra Belanda. Jepang. Ya, biar wibu. Ya. Oke, enggak. Ini Jawi ya. Jawi, apa kabar Jawi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nama lu Jawi tapi lu dari Sunda. Sunda. Lu orang Sunda ya? Iya. Kelahirannya asli Soreang. Enggak, gue lahir di mana coba? Medan 29 November 1996. Nyambung gitu sama nama gue. Medan. Medan. Anjir, ini fakta menarik. Gue nggak pernah ngecek KTP kan soalnya. Gue lahir di Medan. Kenapa bisa lahir di Medan? Gue penasaran. Karena nyokap gue tuh orang Medan kan. Terus bokap tuh dari Bandung. Jangan nutupin muka lu, nggak apa-apa. Oh, iya. Biarin orang lihat. Ngerantau ceritanya bokap Bentar, gue. jadi nyokap Medan. Oh, emang turunan Medan. Tapi bokap gue Sunda. Bokap Sunda. Dan lu lebih Sundanya daripada Bataknya. Gak ada Bataknya malah gue. Oh, Medan doang. Medan. Oh, Kan orang Medan Sunda tuh transmigran. ngerantau ke Iya, Medan. ngerantau ke Medan. Jadi Terus Sunda juga. enggak sih, transmigran. Jadi dia Jawa. Jadi secara keturunan tuh nyokap gue Jawa. Jadi kan di Medan tuh, di Sumatera itu, jadi dulu tuh ada proyek transmigrasi. Oh, proyek transmigrasi Presiden Soeharto. Sebelum itu jauh. Sebelum Presiden Soeharto? Sebelum. Soekarno Lewat, zaman Belanda. Belum punya presiden? Belum. Jadi kan dulu... Mak lu kelahiran tahun berapa? Enggak, mak gue kelahirannya tahun 70. Cuman secara nenek moyangnya Oh, tuh... iya. Gitu. Udah betah di sono keluarga lu betah. tadinya. Akhirnya pindah ke Bandung pada tahun 2006, gue SD kelas 4. Oh, berarti lu sempet di sana dulu. Sana dulu. Sempet di Medan. Apa tuh yang lu rasain pertama kali? Kan gue bukannya mau menilai kayak Sumatera atau Jawa atau gimana, tapi kan ada lah gitu pergaulan atau pertemanan atau adat istiadatnya mungkin yang berbeda, apalagi ketika umur lu 10 tahun dan lu mulai mempertanyakan semua hal, tiba-tiba lu pindah beda kota, beda pulau. Terus tiba-tiba dari yang orang ngomongnya apa mungkin campur, kan di situ orang Cinanya banyak ngomong Mandarin banget gitu Yang kan. kayak sama apa gue lupa. Ya, dulu. terus gue juga lupa Cina palsu. Ya. Saking Cinanya pun palsu. Nggak kayak Ya. Cina Medan. Nah, terus yang Cina ngomong Mandarin atau Hokkien atau kayak gue nggak yakin. Hokkien sama kayak dua biasanya. Iya bener ya, berarti pantas keluarga gue juga soalnya. Guanya enggak. Terus tiba-tiba pindah ke yang nuhun naon punten. Gimana? Rasanya gimana? Fun fact-nya, di kampung si nyokap gue ini semua bahasanya Jawa. Kampung apa itu? Jadi di daerah Langkat namanya tuh. Langkat itu setelah Binjai, nama desanya tuh Kuala. Nah, di situ tuh orang Jawa semua. Bahkan Batak tuh kehitung isinya Jawa semua. Pedang lawan orang tua. Kualat. Ya. Oke. Ya, bercanda. Bagi teman-teman yang ada di daerah Kuala, saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk merendahkan maupun menghina daerah-daerah tertentu ataupun orang-orang tertentu. Jika ada yang tersakiti, jangan. Oke, kita lanjut ya, kita ngobrol lagi. Nggak, emang sekarang gitu, 2022 tuh klarifikasinya langsung di built-in. Langsung Nah, built-in. jadi kalau habis ngomong, kayaknya salah nih built-in gitu. Konten Kayak langsung salah built-in. langsung klarifikasi, Yeah. konten klarifikasi. Kita kan nggak ngejar AdSense, jadi kalau kayak gue salah langsung benerin gitu. Kalau ngejar AdSense dibiarin dulu, viral dulu, dia take down, bikin klarifikasi, AdSense lagi. AdSense masuk gitu. lagi. Iya. Saya tidak bermaksud untuk menghina YouTuber manapun yang melakukan strategi tersebut. Saya hanya menyampaikan fakta dengan cara yang mungkin sedikit lebih komedik, dan jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya hanya manusia.
Ya, kalau ada yang mau belajar template-template kayak gitu bisa hubungi kami di bawah ya. Nanti gua kasih lah template-template, minta maaf ya. Jago kok. Oke. Nah, terus di situ banyak orang Jawanya, tapi tetap dong lu dari Jawa pindah ke Bandung, Soreang kan ya, bener? Iya, Soreang. Dan itu Sunda kan Sunda yang maksudnya dalam gitu loh, Sunda bukan yang Bandung kota mungkin udah banyak yang Iya. gue Iya, lo, iya. apalagi 2006 gitu. Terus what do you feel? aneh karena kalau aksen di Medan kan tuh cuma satu, dah. Oh, nggak ada Nggak ada nggak ada gitu. Oh, Kalau di Sunda eu kan ya, eu. Iya. Iya, iya. Kalau Sunda kan Sekali ada lagi dong. 3. Enak. Itu doang sih bedanya. Kalau penyebutan lebih sulit di situ, kayak ciumbuleit kan, ciumbuleit. Kalau Ciumbuleit. orang Batak kan gitu tuh. Cium buleit gitu. Ciumbuleit. Saya tidak, nggak usah. Itu nggak usah. Terus, cuman itu aja yang lo bedain? Atau pertemanan atau apanya ada yang beda nggak sih? Makan, itu makanan yang kontras. Kalau orang Medan tuh Pedas. makanan dia gurih dan pedas. Ya. Nah itu udah pasti tuh. Kalau Makanya Bandung ini banyak manis. manis. Iya. Itu doang shock di makanan, bahasa. Oke. Terus bokap nyokap dulu kerja apa? Dulu nyokap ibu rumah tangga tapi nyambi dagang baju gitu. Oh, bokap Terus kalau bokap di PT Agro Industri itulah. PT Agro Industri. Jadi apa dia? Dia manajer gudang gitu untuk controlling masuknya barang segala macam. Logistik. Terus lu kuliah apa? Gue Gue langsung kuliah aja. ilmu komunikasi. Oh, nyambung. Di mana? Universitas Pasundan. Oh, ada Unpad, Unpar, Unpas. Lewat Unpar. lagi satu ya. Lewat lagi satu. Tapi pas biasa Pasuruan gue taunya bukan. Kalau ini Unpas tuh biasanya ledekannya Pasisian karena di pinggir banget. Oh. Pesisiran. Pesisir. Iya. Iya, Pasisian. Iya. Kami tidak bermaksud menghina teman-teman dari Universitas Pasundan ya. Ini alumni Anda memang mungkin memiliki dendam-dendam tertentu. Yang salah dia bukan saya. Saya gak ikut-ikutan. Tapi lu di Universitas Pasundan jurusan komunikasi. Kenapa lu waktu itu ngambil komunikasi? Simple, gak ada hitung-hitungannya. Oh. Gue cuman menghindari matematika. Menghindari matematika. Sekarang lu kerja di Rio Renjana sebagai social media specialist yang salah satu kerjaannya adalah memberikan report berupa angka-angka. Bagaimana perasaan Anda ditipu, digocek oleh perusahaan bertajuk kreatif yang ternyata angka semua ini? Tapi jauh sebelum itu gue udah digocek sama ilmu komunikasi sebenarnya. Gue kira nggak ada hitung-hitungan, ternyata ada mata kuliah marketing komunikasi. Oh oke nih. Tiba-tiba gue liat kok ada rumus anu dan anu gitu. Kamu anak Jaksel ya sekarang ya? Enggak. Soalnya digabung marketing komunikasi, harusnya pemasaran. Oh harus Komunikasi pemasaran. Kalau marketing communication. Tapi di matkul gue gitu. Oh, berarti namanya. Universitas Pasundan itu yang di Jaksel. Berarti Yang dia bikin. semi-semi jaksel lah ya. Semi seringai. Semi. Saya tidak bermaksud. Tapi bentar. Jadi lu ngambil manajemen pemasaran gara-gara menghindari matematika. Kok Sebenarnya manajemen pemasaran? ilmu Komunikasi. Iya. Kan di dalamnya itu ada komunikasi bisnis sama marketing komunikasi. Nah itu ternyata anjir ada hitungannya juga nih. Di semester berapa lo ada hitungan itu? 3 dan 4 kalau nggak. Kenapa lo nggak pindah jurusan lagi? Enggak, karena resiko gue yang milih pengen kuliah di situ. Tanggung jawab aja udah. Iya. Mau nggak mau beres, ya udah gitu paksain. Oke. Gue penasaran banget sih sebenarnya dari dulu. Gue tuh waktu kecil, gue inget gue pernah di Soreang. Lu Pernah. Jadi ada saudara gue punya rumah emang di Soreang gitu. Terus gue pernah tuh di Soreang. Yang gue inget kan bersih aja gitu. Karena ini kita ngomong masa kecil gue kan berarti tahun 90-an awal ya. Iya. Gitu. Masih bocah gitu. Sedangkan lo kan udah di 2000-an gitu. Yang lo rasain pada saat lo kayak wah pindah ke Bandung gitu. Ternyata Bandungnya Bandung gitu, jauh. Jauh, bener jauh gitu. Gimana rasanya waktu itu? Kayak lo ngerasa ini nggak yang kayak oh mau ke Bandung weekend gitu? Gitu nggak sih berasanya pada saat itu? Enggak, karena orang Bandung kota tuh pasti ngarahnya ke arah kampung Oh malah gue. orang kota yang main ke Soreang pada saat itu. Ngapain ya? Karena ada wisata Ciwidey. Ciwidey. Ciwidey apa Ciwidey sih? Ciwidey. Pakai E. Pakai E. Iya. Jadi karena pada main ke situ, jadi lu, wah, aku bertemu teman-teman dari Bandung kok di sini gitu. Iya. Lo ada teman di kampus yang masih temenan sampai sekarang nggak? Ada, dia dari SMA malah sampai sekarang. Umur lu berapa sih sekarang? 25. 25. Rencananya mau sampai berapa? Gua nunggu kiamat ya deh.
Nggak, terus lu 25 berarti kuliah baru 4 tahun yang lalu. Ada masih yang temenan dari Medan yang masih temenan sampai sekarang ada nggak? Wah, gue udah lupa lagi. Gue introvert di Medan. Balik main PS udah gitu ya. Karena nggak main sama. Oh. Paling main di sekolah doang. Ya. Nggak ada teman yang lo ingat sampai sekarang? Nggak ada sama sekali kalau dari Medan. Karena gue ditakut-takutinnya dulu pergaulan di Medan seganas itu katanya. Secara pergaulan tuh keras lah. Lu benar-benar disuruh udah pulang gitu. Iya, udah pulang. Sebenarnya nggak beda jauh sih dengan ya pada waktu gua kecil sebagai Cina yang diglodok gitu ya, gua keturunan Tionghoa yang diglodok gitu. Ya dibatasin juga sih, kayak lu pasti disuruh temenan sama yang Jawa-Jawa aja juga gitu kali di sana. Kan di Langkat katanya Jawa semua. Gue malah nggak masuk klan sama sekali. Nggak masuk klan? Nggak masuk gua. Ada Gua klannya? dibully selama SD di Medan. Wah, kenapa? Karena geng Jawa main sama yang Jawa, geng Cina yang Cina, terus yang geng Batak, yang Melayu, Padang. Gue nggak masuk ke salah satunya, karena nggak ada geng Sunda. Karena gue dari kecil udah diajarin kan bahasa nyokap Sunda lu Jawa. Gue nggak bisa bahasa Jawa sama sekali. Oh, jadi pada saat lu wah anjir ribet banget. Lu di kampung di Medan yang isinya orang Jawa semua, tapi lu Nyunda gitu. Iya. Nggak ada orang Sunda lain apa? Orang Sunda aja pura-pura Batak di situ kayak. Nggak ada. Gue malah dipanggil. Permisi, euy. Gitu nggak ada. Nggak ada yang gitu. Nggak ada. Gue malah disebutnya si Bandung. Itu anak Bandung panggil gitu. Karena tahu gue bukan kelahiran Bandung, karena bokap turunan Bandung. Keren ya. Gila, ribet juga lu ya. Triple transmigrasi berarti tuh. Orang Bandung ke Medan, tempatnya Jawa anjing. Orang Sunda ke Medan di kampungnya Jawa anjing, ribet banget. Sekolah di sekolah Cina lagi, minoritas tuh gue. Lu sekolah Cina? Sekolah apa? Cina gue, WR Supratman namanya. Cina apa ya sekolahnya namanya WR Supratman? Kalau di Medan itu sekolah Kopingho Cina tuh. nggak ada yang gitu-gitu. Oh, nggak ada. Dia mandiri namanya. Kalau nggak Budi Utomo sama WR Supratman itu. Oh, tapi iya bener deh, gue baru inget teman gue dari Medan tuh Sutomo 1. Ya, Sutomo 1 terkenal itu tuh kan. elit. Itu Iya, paling itu nomor 1. Oh iya loh, mohon maaf loh, saya nggak bermaksud. Ini dikit doang, soalnya tadi kayaknya nggak nyakitin amat, tapi kayak iya bener gue baru sadar lagi. Iya. Enggak, soalnya kan sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang emang yang disebut sebagai sekolah Cina tuh emang Cina banget gitu. Gue diglodok dulu, apa nama sekolahnya ya? Jadi gue sekolah kan Ricci SD-nya gitu. Ya Ricci kan nama santo Katolik gitu ya. Tapi ada satu sekolah tuh yang benar-benar pakai nama Cina. Oh. Terus lu tahu kan apa bahasa Tionghoa terus diterjemahin bahasa Indonesia kayak nama restoran Chinese food tuh nggak jadinya kayak Cahaya Baru. Cahaya Baru gitu. Abadi terus gitu-gitu namanya, Abadi Jaya gitu, kayak toko bangunan. Kalau di sana lebih ke penama pahlawan ya. Iya. Berusaha berbaur. Iya. Tapi yang gua keselin teman sebangku gua namanya Domingo, orang Cina, nggak bisa bahasa Mandarin. Namanya Domingo. Orang Cina. Malah gue yang paling tinggi nilai bahasa Mandarinnya, anjing kan. Orang Cina ya nggak bisa. Gue rasa sama gue jangan-jangan jagoan lu anjing bahasa Mandarinnya, gue aja nggak bisa. Gue terbatas banget. Gue sampai ikutan lomba kaligrafinya cuy. Anjing. Gue tuh sampai sekarang ya, tiap kali gue nanya ke keluarga gue tuh pengen banget punya tato. Gue pengen banget punya tato di sini marga gue, marga Mandarin gue gitu. Kalau perlu malah nama Cina gue full gitu. Tiap kali gue nanya ke keluarga gue, pasti dikatain goblok gitu. Dikatain goblok dulu. Gimana sih lu Cina nggak bisa gitu? Dikatain dulu. Terus pertanyaan keduanya, ngapain lu minta nama Cina? Mau kawin lu ya gitu. Karena dikira mau ditulis di undangan, pakai dentam emas gitu kan. Gue kayak, ya emang nggak boleh, gue pengen tahu doang gitu. Pakai dihina-hina dulu. Gue nggak bisa bahasa Mandarin. Lu bahasa Medan bisa? Bahasa Batak maksudnya gitu, karena pergaulan bisa? Batak, kalau di kotanya itu beda. Jadi bahasanya Melayu campur Batak. Bahasa yang umumnya. Tapi karena biasanya yang gue dengar kalau bahasa Batak yang beda banget itu ada di suku-suku atau di ini tertentu kayak Karo itu beda lagi. Oh, kalau logat Medan itu apa betul semua ngomong? Kayaknya enggak ya? Enggak gitu banget, itu terlalu lebay sih sebenarnya. Kalau digitu-gituin. Yang gue inget itu mulainya pertama tuh dari Nanu apa Nunu ya yang warkop yang dibilang aku Pulta anak pematang si Antar itu. Itu pertama kali pop culture menurut yang gua masuk ke gua menggunakan bahasa Medan yang itu yang gede-gede itu tuh dia setahu gua tuh. Tapi gitu nggak lo waktu itu ngerasain? Enggak sih. Paling kalau orang Medan nggak bisa bohong tuh kalau bilang aku. Karena dia nggak bakalan bilang aku, pasti bilang awak. Udah ketahuan nih orang Medan nih. Oh gitu. Awak balik dulu lah. Tiba-tiba gitu, Medan nih orang gitu.
Berarti kalau dia ke Jakarta ada cewek deket sama dia pakai aku kamu, dia nggak ngerti dong. Nggak ngerti. Kamu udah deket ya pakai aku kamu. Aku apa itu gitu? Nggak. Nggak gitu. Oke. Nah, Jauh, tadi lu belajar komunikasi gitu. Pekerjaan pertama lu apa? Ini bukan pekerjaan pertama lo, gue tahu. Pekerjaan pertama lo apa? Pertama gue, yang secara resmi apa nggak resmi? Terserah lu. Gue motret. Motret. Oh iya. Ini fun fact guys. Jadi waktu dia ngelamar itu dia nggak ngelamar sebenarnya. Technically gue tahu lu dari Nabil. Nabil ngasih tahu gue, kok ada nih teman aku mau kerja penulis katanya. Gue bilang bisa sosmed nggak? Bisa kok, sering tektokan sama gue katanya. Terus pas ngobrol, hal pertama yang dia ngomong adalah dia sukanya foto sama video. Terus gue langsung mikir waktu itu, wah enak nih bisa double job gitu. Ternyata kerjaan lu di sosmed terlalu sibuk, tidak sempat di double jobin. Tapi pacaran sering ya dulu ya? Swipe. Enggak dong. Dulu. Ya kan? Sekarang nggak ada swipe-swipean. Nggak ada, digampar dah. Langsung DM doang kan Anda. Saya mohon maaf kepada pacarnya Jawi. Nggak ada. Jawi itu sangat setia. Terus kerjaan pertama lu adalah motret. Motret apa? Gue dulu portret buat yang modeling gitu resmi lah. Nih? Freelance? Dibilang resmi enggak, cuman beberapa terkaitnya kayak ke brand-brand temen yang kayak di Trunojoyo tuh kan distrik brand gitu tuh. Yang meskipun udah nama cuman kayak ya udah karena teman ini jadi kayak gitu aja, freelance temenan gitu. Oh freelance. Kalau berarti sama kita. Gue juga freelance pertama gue foto. Kalau lu kerjaan yang beneran kerja lu pertama apa? Gue kerjaan pertama gue sosmed. Kalau sampai sama juga sih. Gue sosmed. Wah, gokil. Di OS Radio. Oh, di OS Radio Bandung. Tapi nggak sosmed dong. Zaman 2018 gitu masih kuliah gue semester akhir. Cing, 2018 masih kuliah bangsat. Aduh, 2018 saya udah lagi mikir mau bikin perusahaan, udah masih kuliah. Jauh sekali gap umur ini, saudara. Aduh. Terus lu di sana sekerja title-nya sosmed. Tapi memang gue denger kan ada, ya kalau di radio kan memang katanya biasanya berbidang-bidang gitu ya. Apa yang paling lu pelajarin waktu lu kerja di radio? Nulis sih. Nulis malah? Gue ada sebenarnya gue penjurusan tuh jurnalistik. Tapi secara penulisan penerapan yang paling gue rasa bener itu ketika gue kerja di radio. Dibandingkan dengan? Mata pelajarannya langsung. Oh, karena ini yang relate langsung. Iya, karena kayak kalau dari ilmu jurnalistik dasar-dasarnya lu harus nulis tuh gini dan gini. Tapi ketika gue di radio, udah nggak usah ribet, ini aja lu sampein, ini poin 3 ini aja yang penting. Itu. Iya. Tapi kalau yang saya lihat kayaknya tulisannya nggak dalam bahasa Inggris ya. Soalnya waktu bikin teks bahasa Inggris ngaco kan. Tidak. Iya. Saya bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Bagus. Terus yang menarik sebenarnya dulu adalah gue inget salah satu jualannya Nabil ke gue pada saat memperkenalkan lu itu adalah tentang si media siasat partikelir pada saat itu lu kerja. Lu emang sesuka itu sama musik? Gua orangnya suka seni sebenarnya, bukan musik doang. Entah foto, entah desain grafis, musik. Patung nggak? Patung nggak ngerti gue malah. Lu ngelihat lukisan kayak, ini goresannya menandakan. Enggak, kalau seni lukisan gue enggak. Enggak, lukisan juga. Kami mohon maaf pada para pecinta seni lukis. Karena menurut kami seni itu adalah dirasakan dengan hati, bukan dipikirkan ataupun disampaikan. Serius banget ya, Why? Kami mohon maaf pada orang-orang yang tidak serius. semuanya diminta maaf, capek. Nah, terus kalau kita ngomong soal seni ya, lu mulai dari foto. Switch-nya tuh apa? Kenapa akhirnya lu nge-switch? Maksud gue bisa lihat dari sosmed lu di Instagram lu di @sastrajawie itu, foto-foto lu masih lebih nyeni dibandingkan anak-anak Instagram. Maksudnya bukan anak-anak Instagram, pengguna-pengguna Instagram pada umumnya gitu. Mungkin istilahnya masih nyisa lah. Gitu ya. Kenapa akhirnya lu memutuskan ada switch itu dari lu foto ke dari foto ke sosmed? Apa switch-nya? Karena gue selalu penasaran dengan hal yang baru sebenarnya. Gue selalu kepo dengan hal yang gak gue bisa. Tapi harus relate dari dasar gue kayak jurnalistik, fotografi, terus sosmed kan masih seputar itu tuh relate. Berarti abis ini bikin pasukan buzzer ya? Pasukan buzzer. Oh, gue udah pernah lagi dikenalin sama pasukan buzzer. Serius lu? Aduh, gue mau nyebut labelnya. Jangan. Sebut saja X. Saja. Dia seorang musisi besar di Indonesia dah. Dia punya tim buzzer dan head buzzernya pernah
ngobrol sama gue, dia tawarin mau nggak butuh buzzer gitu. Dia sampai bilang gue pernah ngebuzzerin si calon gubernur anu loh waktu kemarin pemilu gitu. Si harganya sekian. Anjir, menarik banget sih. Terus apa yang lu lakukan saat itu? Enggak, karena gue pengennya cuman syuting si band itu beres gitu. Dan gue nggak expect bakal ditawarin buzzer. Ini pas lu pas di siasat. Pas di siasat. Gue nungguin band itu kelar, terus ngobrol-ngobrol sama personil, sama si anggota-anggota yang lainnya. Terus dia bilang, "Mas, butuh buzzer nggak?" Tiba-tiba nodong gitu. Random banget. Terus dia langsung buka grup Telegramnya kan. Nih pasukan saya ada sekian ribu kan. Ini yang ngomong personilnya. Ini yang ketuanya. Oh, kepala buzzernya. Kepala buzzernya. Gue pikir tuh si orang ininya gitu. Saya tahu yang Anda maksud langsung tuh soalnya. Jadi ntar kayaknya ini mesti disensor soalnya tadi pas Anda nyebut inisial kepala saya langsung nyambung. Langsung nyambung kan? Langsung, iya. Iya. Oke, menarik. Tapi jadi lu memutuskan switch karena lu pengen belajar sesuatu yang baru. Tapi lu 2018 sudah di sosmed, di OS. Sekarang udah 4 tahun. Dan pretty much sejak lu bisa bekerja full time setelah lulus kuliah, berarti lu di sosmed terus gitu. What's next buat lo? Malah sosmed tuh setahun gue dulu cuman di OS. Terus? Di Siasat Partikelir tuh gue jadi videographer, video editor, sama produser. Terus balik ke sosmed lagi kenapa? Karena ketika gue di Siasat, palu gada sebenarnya. Ketika gue ngebikin katakanlah event ornamen atau di Adar Festival, gue disuruh mikirin ini gimana nanti marketing ke orangnya. Ini pada masa pandemi juga sih ya. Pada masa di tengah pandemi kan ini ya, pada saat itu ya. Kan lu gabung gue pas di tengah pandemi. Oh iya, kan? Jadi memang waktu itu pas di tengah pandemi juga mungkin switch-nya agak beda ya, agak sulit ya. Oke. Ya soalnya dulu gue di Siasat tuh kenapa ya paling Pak Felix kan. Iya. Paling sama Pak Felix. Iya. Jagoan yang pernah gue lihat sebagai bapak skena Indonesia. Gue pernah lihat dia marah-marah di konser sama panitia. Kenapa? Gara-gara panitianya goblok sih emang gitu. Disuruh ngantri, tiba-tiba pas buka pintu antriannya dibubarin. Jadi antriannya nggak berguna. Terus dari tadi ngapain ngantri kalau ujung-ujungnya jebolan gitu. Cengli sih menurut gue. Make sense, dia marah tuh make sense banget. Cuman lucu aja, gue lagi nonton konser gitu kan di gedung konser, terus gue ngeliat ada yang lagi marah-marahin panitia, terus gue liat, lah ada Pak Felix lagi pegang gelas gitu, lah aneh banget gitu. Terus habis marah-marah kayak, Pak, Nek, gimana? Terus kok santai lagi, habis itu marah-marah lagi, lucu banget, gue ngeliat itu lucu banget. Sebagai bapak skena, udah lama gak ngobrol sama dia tuh. Nah, tapi kalau yang gue lihat kan memang mungkin ya, gue bilang mungkin. Setidaknya yang sering gue lihat lu lakukan dan lu obrolin dan segala macam, mungkin lebih banyak nyambung ke musik gitu. Bisa jadi. Emang lu ada darah musik, darah seni atau lu main musik gitu ada nggak? Nggak ada malah gue. DJ nggak lu? Enggak, tipis-tipis. Tipis-tipis doang gitu. DJ Spotify ya, habis mencet gini-gini. Habis mencet gini-gini setelan. Apa gitu. Semuanya. Terus nge-DJ-nya gimana? Matiin suara pas lagi di bagian referen. Nah, itu doang. Ya kan? Iya. Saya mohon maaf kepada DJ yang gitu. Enggak. Tapi enggak apa-apa. Disc jockey kan enggak dibilang bahwa lu udah, ya beda sih ya. Pengertian DJ-nya juga udah beda ya. Maksudnya ya banyak yang akhirnya sebenarnya jadi pemandu sorak, bukan pemandu sorak, pemimpin lagu. Song leader. Ya kan? Iya. It's okay. Menarik. Nah, band favorit lu siapa sih, Jack? Wah, gua bingung. Bisa kali 1000 band gue sebutin kalau favorit. Yang gini, yang ibaratnya gua ngasih contoh all the time gitu ya. Ibaratnya nih, lu cuman punya kesempatan denger satu lagu, abis itu tuli gitu. Lu mau denger lagunya siapa? Gue The Beatles doang sih seumur hidup. Beatles. Kalau milih setelahnya tuli. Beatles. Lagu apa yang lu paling demen? Nowhere Man. Kenapa Beatles? Karena itu lagu pertama kali yang gue dengar waktu kecil. Dari bokap gue langsung dikasih The Beatles. Oh, nempel. Iya. Bener. Terus? Dan setelah gue baca jurnal-jurnalnya, buku-bukunya, keren banget. Make sense kalau dia dibilang emang patokannya musik tuh greatest band of all time dibilang. Iya. Ada beberapa yang menghargainya seperti itu ya. Kenapa menurut lo? Jurnal apa yang dimaksud? Apa yang lu baca? Ada beberapa buku kan, kayak buku-buku jurnal gitu kan. Tiba-tiba si jurnalis ini bahas The Beatles dari segi penulisan misalnya gue lihat.
oh Iya sih. sekompleks ini Penulisan gitu. dia ini gitu ya. Ada yang santai banget, bukan yang santai, yang orang tahu yang si Let It Be gitu misalnya, Iya. kan cuma let it Mm-mm. be gitu kan. Ternyata yang di belakangnya itu menceritakan tentang dia lagi sedihnya begini, ada kasus ini di belakangnya, Iya, kayak gitu ya. kayak gitu. Keren. Nowhere Man kenapa tuh? Gua tadinya tuh pengen sok-sok kayak ngerti musik banget gitu, besok Iya. ngomong, oh yang lagunya gini ya, tapi gua nggak tahu lagunya. Nowhere Man karena gue merasa relate tuh ketika kuliah. Oh. Karena gue merasa gue nggak mendapatkan apa-apa nih dalam kuliah gitu. Kalau gue nggak bisa mencari yang lain, gue cuma dapat gelar doang. Akhirnya gue mencari-cari gitu kan, ya nowhere aja, out of nowhere gitu. Makan pedas. Nowhere. Oh, nowhere. Iya, bagus. Oke. Masih masuk. Terima kasih. Beatles ya. Kalau Indonesia ada nggak? Indonesia, gue kayaknya masih Peter Pan. Peter Pan ya, bukan Noah ya? Peter Peter Pan. Peter Pan. Album Bintang di Surga. Ini karena ada mepet-mepet Bandungnya kan nih? Enggak sih, kan gue kenal Peter Pan masih di Medan. Oh iya ya, bocah ya. Bocah. Masih Terus kenapa kalau Peter Pan? Karena menurut gue dia band yang populer era itu, tapi secara video klip dan lagu sebenarnya eksperimental. Tapi dia bisa masuk ke pasar populer. Itu yang menurut gue keren. Bener. Yang ada adegan tembak-tembakan itu ya. Terus Itu kan Bintang di Surga ya? Bintang di Surga. Terus Apa albumnya maksudnya? albumnya. Liriknya setelah gue telaah pas dewasa, ini nggak make sense gue cerna waktu gue kecil, tapi enak aja dinyanyiin karena ceritanya ternyata bukan cinta gitu. Iya. Yaduh, kalau ngomong lirik masa kecil yang kita sering nyanyiin tapi salah tuh yang gitu tuh. Oh, Iwan Sampusi, itu nggak? Gimana? Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu lagi gue. Jadi ada lagu hip hop jadul gitu, gue dulu waktu kecil tuh nyanyinya gitu. Oh, Iwan Sanusi. Kita kira Iwan Sanusi, ternyata Iwan Sampusi. Iwan Sampusi. Pas udah gede baru ya Allah gitu. Dosa buat dosa gue pas kecil. Lagu apa yang lu maksud ternyata bukan tentang cinta tuh? Aduh, gue lupa apa ya di Bintang Surga. Bintang di surganya sendiri. Di atas normal tuh Bintang di Surga nggak ya? Gue nggak inget. Gue jujur nggak inget. Gue bukan Peter Pan-nya. Apa sih Peter Pan dulu? Sahabat Peter Pan. Sahabat. Bukan gue. Gue lupa. Gue suka lagunya, tapi maksudnya gue nggak tahu kayak di atas normal tuh yang kayak kaki di kepala, kepala di kaki itu kan. Kayak gitu. Pikiranku tak dapat Itu intinya tentang apa emang? Aduh, lupa lagi gue. Gue pernah ikut Sahabat Peter Pan. Oh, cuman gitu. buat beli bukunya doang. Terus lu sahabatan tuh gimana sama Peter Pan? Enggak gitu. Gue sama Kapten. Abis ini deket banget bro. Nyebutnya sahabat tuh kayak Sahabat Peter deket Pan ya? banget. Karena dulu kan zamannya kayak Nijiholic. Oh, gue Nijiholic. pecinta Niji. Nijinya nggak tahu cinta apa nggak sama gue kan gitu kan. Zaman dulu kan gitu ya. Terus kayak dulu kalau di stand up tuh ada Kemalicious. Ya. Pecinta Kemal gitu. Ini kayak sahabat Peter Pan, bro banget. Kayaknya lo ketemu Ariel bisa tos-tosan gitu. Bisa tuh. Bisa banget ya, bisa banget. Terus lu apa? Gini, gue selalu percaya hobi yang paling menarik itu adalah hobi yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Dalam tanda kutip. Lu dapat gak perks atau privileges atau kenikmatan tersendiri dari cinta lu terhadap musik yang akhirnya lu jadiin kerjaan gitu? Ada nggak orang tertentu yang misal lu pengen ketemu terus jadi bisa ketemu karena lu nulis musik gitu? Iya, atau itu sebagainya? banyak kejadian sih, kayak sama almarhum tuh Eben Burger Kill. Dulu gue kan ya udah nonton di bawah sebagai bocah gitu, lihat Eben, tiba-tiba udah gue gede, anjir gue bisa motret sama videoin dia gitu. Gitu. Terus ketemu ngobrol kerja gitu. Ya. Eben. Almarhum ya. Banget ya. Almarhum. Terus siapa lagi misalnya? Luar negeri ada nggak luar negeri? Luar negeri ada satu. Siapa? Nama bandnya Ride. 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 Dia pionir band shoegaze dari Oxford, UK. Shoegaze itu yang gini ya? Yang nyanyi ngeliat ke bawah. Yang terus ngeliat ya? ke bawah mulu. Iya. Dari Inggris. Dari Dan Inggris. itu emang lu demen? Gue emang demen. Terus tiba-tiba kan waktu itu acaranya Os Radio kan, event akbarnya. Terus mereka bercanda gitu, ntar ketemu Red kok gini-gini. Gue nggak percaya karena gue nggak lihat ininya kan, si final artworknya buat si posternya. Tiba-tiba bener, anjir Red. Gue kaget tuh, udah ntar lu yang nge-guide dokumentasi buat wawancara dari lu aja. Seneng banget dong lo. Terus gue seneng banget, anjing ketemu depan muka nih. Iya. Keren. Nah, lu sekarang gue mau nanya yang lebih lokal nih, gitu. Soal si Oke sendiri nih. Lu kan masuk di akhir-akhir sebelum akhirnya terbentuklah si Oke ini. Gitu.
konsep yang sebenarnya sampai sekarang pun orang kalau nanya ke gue masih banyak yang nggak jelas, banyak yang nggak ngerti gitu. Kenapa bikin perusahaan kecil-kecil tapi banyak gitu. Lu ini agensi kerjaan quote unquote agensi atau konsultan pertama lo berarti? Sebelumnya kan bukan di agensi. Bukan sebenarnya. Apa yang paling lo rasain bedanya? Sesuai nggak dengan apa yang disampaikan orang-orang tentang kerja di agensi? Entah kenapa harus pakai H. Biar jaksel banget kayak Agensi. agensi. Gitu. Kalau jaksel banget agency. Atau biar kayak orang tua kali ya. Emang om dulu bilang agensi? Orang tua tuh kadang ngeganti huruf G jadi H. Hua nggak gitu, Hua? Hua Bukan itu, gua. oh, enggak. Beberapa kata tuh diganti sama H. Contohnya apa? Aduh. Ya, agensi, Kadang agensi. bokap gue bilang logis tuh lohis. Oh iya lagi bener. Tapi nggak loho. Nggak loho. Loho. Tapi lohis. Iya benar-benar ada. Tapi seenggaknya jangan diganti J, logis. Logis. Lo najis berarti. Bapak jiwanya tua ya. Yang bercandaannya singkatan ya. Jadi terus gimana menurut lo tapi? What do you think? Lo kan dari yang media ya 2 kali, berarti sebenarnya lo media semua gitu. Tiba-tiba kayak agency atau consulting, gimana menurut lo? Sebenarnya bebannya sama beratnya menurut gue. Oh ya? Karena dulu tuh di media itu palu gada. Mereka as a media secara tampilan, secara kerjaan kadang mereka merangkap jadi agensi dan PH. Jadi gue harus ngangkangin 3 ini kan, media, PH, agensi gitu. Tiba-tiba masuk, ini kita Sampurna mau bikin ini loh, tagline-nya ini. Coba turunin dari tagline ini. Sedangkan tagline kalau program-program kayak gitu biasanya nggak nyambung banget tuh. Gak nyambung banget kan, terus gue harus yaudah gue bikin gini decknya, ininya, konsepnya kayak gini. Sama-sama aja sebenarnya sama kayak agensi. Berarti kita tambahin lu kerjaan media kali ya, biar pas, biar sama. Lu ngomong tadinya 3, di sini 1 doang. PH belum ngerjain, Pi mau disuruh gantiin nggak? Bisa nambahin buat kamera kali ya? Thank you. Motion artist juga bisa. Wah, bagus. Motion artist 3D juga katanya bisa ya? Nggak bisa Musik, kalau 3D. kayak kan musik. OB katanya mampu kemarin yang gue denger. Wih keren, suka nih gue. Oke, nah terus gue ngelihatnya ya, ini mungkin perasaan gue gitu. Tapi pas lu masuk pertama, itu lu ada gap tuh sama anak-anak yang lain tuh. Selain sama Nabil saat itu ya, gitu yang emang udah kenal lama gitu. Baru nyemplung bangetnya tuh kayak 2-3 minggu lah, mungkin pas udah mulai kerja bareng, pas udah mulai kerja bareng kantoran gitu. Menurut lu kerja di tengah pandemi atau pindah kerja di tengah pandemi tuh repot gak sih? Lu kan pindah kerja benar-benar di tengah-tengahnya pandemi lagi tingginya tuh. Ribet gak menurut lu? Sebenarnya ada ketakutan besar buat gue, anjir nih pandemi, masa depan nih belum kelihatan nih gitu. Apakah tahun depan beres nih pandemi, apa makin parah? Tapi gue yakin setiap gue ambil keputusan tuh, kalaupun gagal, gue nggak bakalan mati dari keputusan itu. Kalaupun gue gagal, gue masih bisa survive. At least gue di Jakarta ada temen gue yang bisa gue samperin. Lo ngerasa ada safety netnya lah ya? Safety net, kayak gue bisa nyari relasi, kayak nyari tambahan di mana gitu. At least gue cabut aja dulu. Iya. Kecuali keputusan lo memang mengakhiri hidup ya, itu keputusan lo nggak hidup lagi abis itu. Iya. Tapi kalau yang lain kayak ya udahlah. Oh berarti lo stoik juga ya, kayak gue gagal ini ya udah masih bisa gini gitu ya. Iya. Iya benar. Daripada gue nangis doang di kamar ngapain? Nah gue sebenarnya ya, meskipun gue tahu ini tidak nyambung lagi gitu, karena kan ini podcast suka-suka gue aja sebenarnya gitu ya. Gue cuma pengen ngobrol sama lo aja. Gue tahu lo ketemu pacar lo yang sekarang kan memang dari online dating. Iya. Dari dating app lebih tepatnya. Dari dating apps. Gue nggak pernah berada di fase menggunakan dating app. Karena ketika rame, gue udah punya pacar. Iya. Yang bertahan sampai sekarang udah 8 tahun gitu. Jadi gue nggak pernah ada di fase gue main dating app. What's the fun in it sih? Maksud gue terlepas dari tujuan, ada yang mungkin mau casual, ada yang emang buat jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi gue ngeliat ada teman-teman gue yang bahkan jadi kayak ketagihan, bukan ketagihan gimana ya? They have fun with it gitu. Kalau gue mikir bodohnya aja ya. Gue ngekos di sini gitu. Terus dating app gue pasang 5 km. Ya kan ketemunya orang-orang yang itu lagi gitu. Maksudnya sebanyak apa sih emang penggunanya kan gitu. Di kepala gue kan gitu. Tapi dia ketagihan tuh, buka terus gitu. Terus ketawa, ini ya gini nih. Yang ini kemarin gue udah pernah match nih, terus gue unmatch gitu. Kayak, lo kok kayak gitu? Terus ngapain lo match lagi gitu? Iya. Lo gimana? Kalau gue lebih santai sih. Sebenarnya kalau gue rata kanan semua. Nggak ada kiri.
nanti gue filternya ketika udah match, asik gak nih orang buat ngobrol. Karena nggak ada expect gue kalau dapat tuh bisa ngapain, entah casual entah apa gitu. Yang penting gue ada temen di sini. Wow, beres. Nggak mau coba join Karang Taruna? Karang Taruna Cipete Utara gitu. Iyalah, anjir. Gila lu pakai dating app. Oh lu tipe-tipe. Ya gue pernah baca sih ada tipe orang-orang yang di dating app nulis gitu. I'm here for the fun and the friends Iya, gitu ya. ada yang kayak gitu. Terus lu dapet teman dari Bumble? Dapet. Dari dating app ya Bumble, Tinder apapun itu. Ada yang sampai jadi cuman rekanan kerja side job di sini, ada yang cuman teman main. Katanya lu ketemu Nabil juga di Tinder ya? Enggak. Gue sekantor. Itu jawaban kan? jujur, itu jawaban jujur berarti. Karena lu kagetnya beneran. Kalau yang bohong-bohong berarti lu bener sebenarnya. Nah, tapi jadi lu ada yang masih sebenarnya akhirnya jadi teman gitu beneran ada? Ya? Ada yang cuman jadi main akhirnya. Karena kita mendengar kisah sukses dari dating app pasti nikah yang Iya. ditangkap. Gue tertarik yang kayak gini justru. Karena kalau yang nikah ya kayak Enggak. bukan nggak sukses buat gue gitu. Tapi kalau kayak lo dari dating app nikah tuh expected outcome gitu sebenarnya Iya. gitu. Tapi kalau yang jadi temen gitu itu menarik. Temen gue pernah swipe right bosnya sendiri by the way. Iya. Jadi dia lagi main terus ada bosnya expat ternyata main juga. Terus dia swipe gitu. Terus kayak, "Loh, kalau lu di aplikasi ini juga?" gitu. Terus gue kayak, "Ya lu juga tolol, ngapain lu swipe gitu?" Ngapain? Gue gak ngerti kenapa harus lu swipe gitu kayak. Nah, now the millennium year long question. Apa yang lo lakukan kalau misalnya pas main, kan sekarang udah gak main, tapi kalau pas main dating app ketemu temen, lu swipe atau enggak? Gue swipe. Apa lu screenshot? Gue swipe dulu. Gue screenshot dulu baru swipe, terus gue bilang ngapain lu? Nah, gitu biasanya gue. Terus, aku juga swipe kamu tahu ya, kemudian ciuman. Ya. wow. Gue nggak tahu karena kayak nggak tahu ya, di kepala gue kayak temen gue ketemu ada bosnya gitu kan, kayak bodoh ya anda sudah tahu kan dia bos anda, pasti lokasi kantor kan sama. Iya. Jadi kalau main sama-sama main app ya pasti ketemu gitu kan. Iya. Ngapain lu nge-like gitu, ngapain lu buat bilang kayak bos aku juga main loh gitu kan, beda ya. Iya. Kalau main Facebook lu nge-invite kan oke. Ini Oke. kan why gitu. Belum lagi kalau ternyata pasang foto-fotonya terstrap gitu kan. Mau cari job tambahan kali ya? Wah, Di luar jam kerja. saya tidak paham nih. Side job. Oh ya side job. Side Kayak lu kan ketemu temen rekan side job ya. Iya. Gue curiga side job lu apa. Pantes lo ke kantor sering kelihatan lelah gitu jauh. Kok lelah? Kelihatan kayak kuyu gitu mata lu. Kurir sabu ya kamu. Oke, sekarang gue mau nanya yang lebih serius lagi kali ya. Lu ada ini nggak? Apa ya? Pekerjaan lu kan sebenarnya sama seperti gue dulu, terutama gue kali ya pada saat itu. Menjelaskan pekerjaan mengenai sosial media ke orang tua itu nggak gampang. Sangat tidak mudah gitu. Apalagi keluar kata-kata ngapain sih depan komputer mulu gitu. Kerja yang benar gitu. Nah, ini kerjanya kan gitu. Iya. Lo pernah mengalami penentangan nggak dari orang tua lo tentang kerjaan lo sebagai social media? Gue penentangan gue jauh sebelum sosial media. Pas gue motret itu. Pas motret. Ngapain sih? Mending aja kuliah gitu daripada ngerjain. Capek gitu motret. Besok mau kuliah gitu. Terus gue diem-diem aja sebenarnya orangnya. Kayak ya udah sih, namanya juga cari duit. Emang ada duitnya gitu. Sampai udah kelihatan hasilnya dia udah nggak nanya lagi. Gue udah nggak pernah nanya kerja apa, sekarang ngapain aja gitu. Kalau udah kelihatan ya udah dia nggak bakal nanya lagi. Karena sesimpelnya orang tua tuh cuma butuh validasi doang. Bener nggak lu ngelakuin sesuatu yang lu pilih gitu. Kalau ada hasilnya ya udah lanjutkan gitu. Sama lu, jangan-jangan emak lu emak gua kali ya? Kita adalah anak yang tertukar. Enggak sih, mukanya beda jauh sih. Enggak, mungkin bukan tertukar ya, lebih terbuang. Di fotokopi kali ya, di fotokopi perbesar kali ya. Iya. Ini sama sih benar-benar. Gue juga inget sih, gue dulu tuh pas gue mulai manggung kafe ke kafe aja tuh gue nggak berani ngomong ke nyokap. Sampai udah dibayar cukup dari situ baru gue ngomong gitu. Iya mam sebenarnya ini. Gitu. Pas gue stand up juga gitu tuh. Gue selalu ngakunya pas gue stand up tuh gue ngakunya gue nge-MC. Iya. Karena stand up belum ada duit ya, begitu masuk TV dibayar mahal baru gue ngomong aku sebenarnya stand up gitu. Nah sama kayak waktu gue jadi gigolo. Gak pernah. Saya minta maaf kepada teman-teman gigolo. Gak pernah. Oke, interesting sih sebenarnya. Jadi lu lebih dekat sama bokap apa nyokap? Dua-duanya deket sih sebenarnya, tapi lebih ke nyokap.
Lebih ke nyokap. Lu anak pertama? Anak pertama. Lu punya adik? Adik gue 5. Hah? Adik gue 5. Berapa cewek berapa cowok? Cewek semua. Hah? Gue cowok sendiri. Berarti bapak lu waktu anak pertama belum bandel. Kedua sampai ke 6 bandel. Emang apa hubungannya? Enggak, kan dulu katanya gitu, kalau anak perempuan berarti bapaknya bandel katanya. Wah, parah nih yang bikin sejarah kayak gini. Bener, mungkin bapak lu dulu abis lu lahir butuh duit, jadi kurir sabun. Bercanda, papanya Jawi. Saya tidak ada maksud, bapak tuh pasti orang baik. PT Agro Industri Internasional, baik sekali, luar biasa. Memajukan agrobisnis di Indonesia, luar biasa, Papa Jawi. Siapa nama bapak lu? Wawa Disastra. Wawa? Disastra. Bapak Wawa, bapak yang memajukan industri agrobisnis di Indonesia. Anak bapak kayak pupuk kandang. Enggak. Jawi bagus. Pupuk kandang berguna lah buat Bener, orang-orang. bener. Cuman kan tetapnya bau tai, bro. Tetap aja nggak Nah, enak. Gak apa-apa bau tai, yang penting dia berguna buat orang. Nggak perlu mengharumkan nama. Gak Yang perlu penting- harum, yang penting berguna. Oke. Lu ngapa sih goyang-goyang mulu, cacingan lu? Enak kursinya goyang. Lu duduk-duduk gemeter gitu. Goblok. Kenapa jadi duduk-duduk gemeter? Dugem. Oke, ngomong-ngomong yang serius lagi. Gue ngomong-ngomong yang serius lagi. Adik-adik lu ada yang mengikuti jejak lu nggak? Nggak ada sih so far yang gue lihat. Malah gue paling apa ya? Beda sendiri. Beda sendiri sih, gue yang beda sendiri. Hmm. Yang tiba-tiba jejaknya pengen ke situ, sama sekali nggak ada kalau dilihat secara garis keturunan gitu. Hmm. Ya udah kerja yang ya normal-normalnya aja lah gitu. PNS gitu ya. Ada yang PNS. PNS paling ya swasta gitu. Oh, yang kalau ditulis di KTP karyawati udah. Karyawati Gitu. dah gitu. Iya, keren. Gue bisa nggak sih ditulisnya anak ahensi gitu di KTP? Nggak ada. Ntar kita mau ada lagi mau dibikin tuh pekerja kreatif namanya. Oh, sama Karena pemerintah. ada ekonomi kreatif. Semoga ntar masuknya ke situ kan. Tapi jadi lu bener-bener outsider ya hitungannya. Tapi bukan fans SID, maksudnya Bukan. outsider, beneran outsider. Outsider. Di keluarga tuh emang beda sendiri. Beda gitu. sendiri. Sama lagi anjing. Fuck. Jangan-jangan emang Kami adalah penyalin cahaya. enggak, aduh. Ya, saya bagian berwarna, dia hitam putih. Oke, terus what's next for you, man? Lu nextnya apa sih? Apa yang pengen lu kejar sih? Karena gue ngerasa kayaknya mungkin di social media ya gue pernah ngobrol sama lu soal ini dan sebenarnya lu juga sempat ngomong gitu bahwa social media ya lu kerja ya itu means to an end gitu ya. Lu ada pengen nyicil ini, pengen bikin itu, pengen beli ini gitu ya. Dan this is a stable job for you gitu. Tapi anggaplah duit bukan masalah buat lu gitu. Apa sih yang pengen lu kejar? Apa ya? Sebenarnya kalau sekarang gue udah ada di titik dimana gue nggak terlalu mengejar apa yang gue pengen. Gue lebih lihat prioritasnya aja sih. Dewasa, quarter life. Kayak dulu kan menggebu-gebu, gue pengen jadi ini, gue harus bisa. Apa pernah pengen jadi apa lu? By the way, sorry, gue potong. Gue jadi videographer sebenarnya dulu. Oh. Kan gue switch tuh dari foto ke video. Gue pengen jadi videographer kayak si Upi Guava gitu. Oh, iya. Gue pengen bikin PH gitu. Kalau udah sekarang adalah gitu. Tapi berarti nextnya lu akan ngikutin flow aja. Ngikutin flow aja. Tapi apa yang lu pengen? Makanya gue bilang anggaplah prioritas kan masalahnya balik-balik duit ya. Iya. Kemungkinan besar ya kalau yang lu ngomong prioritas dengan bahasa lu tadi kan sebenarnya bahasa halus dari lu mau bilang ya gue lihat aja lah, gue butuh duitnya kok, kasarnya kan gitu. Ya tapi sejauh ini sih gue ngeliat lu masih fun-fun aja, kerja di sini juga masih nyambung-nyambung aja gitu ya. Cuman is there anything that you wanna achieve gitu? Gue cuman pengen punya Restoran? entah restoran entah kafe ya, antara itu. Pokoknya gue pengen menjual F&B. Kenapa? Nyokap gue sebenarnya cita-citanya pengen itu kan. Terus gue dijejelin makanan enak mulu, akhirnya kayaknya gue bisa deh niru gaya masak nyokap gue gitu. Oh, jadi Gua lu doyan masak makan. ngikutin nyokap? Gue pengen tuh punya F&B suatu saat. Lu atau nyokap lu nih yang masak tapi? Nyokap gue awalnya kan pengen, terus gue lihat dia gitu, akhirnya gue ngikut masak, jadi bisa masak gitu. Nama mama lu siapa? Isma Rohayani. Isma Rohayani. Jangan-jangan dia founder Ismaro Group?
Wow, Isma ya? Isma yang Siapa tahu mungkin Bu Isma mau bikin Isma and Sons. Anjing. Isma and Sons. Isma and Sons. Bikin restoran gitu ya. bikin restoran. Kita doakan. Lu pengen bikin restoran ya? Capek lo sebenarnya bikin restoran, tapi Capek sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalaupun itu restoran gak gede, seenggaknya gue jadi yang otentik gitu. Makanan Medan terenak di Jaksel. Gitu aja udah. Medan ya, bukan Batak ya. Bukan, Karena Medan. Batak kan banyak yang terkenal mungkin BPK ya, Babi BPK. Panggang Karo gitu. Gue baru mikir ya, restoran Medan tuh nggak ada loh. Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang... Ada kalau di Jakarta Barat. Oh iya? Iya, dia jual nasi lemak, lontong Medan. Oh, dekatnya ke Melayu. Dekatnya ke Melayu. Sebenarnya ya, benar-benar lebih ke arah situnya. Iya, gue baru mikir. Cicongfan kalau nggak salah dari sana kan. Cicongfan Medan. Iya. Cicongfan Medan, betul. Tapi kan maksudnya lebih dekat ke Chinese-ness-nya daripada yang makanan Medannya itu sendiri gitu maksudnya. Karena si Chongfan itu ada di mana namanya? Di China itu ada. Maksudnya asli awalnya dari sana setahu gua gitu ya. Setahu gua, lagi-lagi setahu gua gitu. Cuma memang yang di Medan itu yang spesialnya yang dia pakai uyen, yang pakai bola ubinya. Pakai bola ubinya. Yang pakai baso-basoannya itu memang itu Indo itu Medan banget memang. Gue setuju. Iya, menarik. Lu pengen bikin F&B ya goal? F&B goalnya. Karena buat nyokap juga. Iya, karena kayak buat nyokap nih mah ada gitu. Restoran. Oh iya. Nyokap sekarang kerja apa? Enggak sih, di rumah aja nyokap sekarang. Di rumah aja. Oke, tanpa sepengetahuan Anda, Kita datangkan Isma Rohayani. Ya, tanpa sepengetahuan Anda ada beasiswa untuk bikin restoran di sana ya. Tanahnya 1x1. Gini doang. Dimasak. Mending masak. Beli apa Pak gitu loh. Tingginya 60 cm soalnya memang. Anjir, Tingginya 60 pun nggak sampai. Iya. Menarik. Anjir, gue lu malah bikin restoran ya, men? Iya. Kenapa lu nggak? Why don't you start? Kenapa nggak mulai dari terima bikin PO gitu misalnya atau apa? Gue masih belajar masaknya sebenarnya. Nyokap aja dulu dong. Nyokap di Bandung ya? Di Bandung. Kenapa nggak nyokap dulu gitu terus misalnya seminggu sekali pas lu pulang lu bawa gitu? Belum kepikiran. Ini gua kasih pikirin makanya. Gue masih belum, anjir nih cara jualannya gimana ya? Nah itu gue nggak tahu. Ya udah gini, minggu depan lu bawain buat anak-anak kantor. Kita tes. Makanan Bikin gue. nasi lemak. Ayo. Masak di kantor kalau perlu, kayak si V kan waktu itu masak di kantor. Iya. Ya, lu masak. Bahannya gue yang bayar kalau perlu. Ayo, lu masak di kantor. Kita tes. Gue ngapalin dulu resepnya. Ya suka-suka lu punya waktu, santai aja. Oke, lu pengen F&B, lu belajar dari musik, lu belajar sekarang di sosial media buat stable dan lain sebagainya. Lu punya impian pengen seperti itu. Sekarang mungkin terakhir dari gue gini deh. Kesan atau pesan lu selama lu kerja di Oke itu sendiri gimana sih? What do you feel? Oke sih. Ya, gue tahu emang. Oke gimana maksudnya? Karena buat gue gini, tadi gue baru ngomong ini sama sebelumnya sama Rangga gitu ya. Gue baru sadar bahwa sampai sekarang tuh karyawan gue nggak ada yang resign. Gitu. Adanya memang berkasus dan terpaksa diputus atau ya emang kontraknya habis gitu kasarnya gitu. So gue baru sadar bahwa ya nggak mungkin itu hanya karena misalnya si Kodwiknya ini nih gue sama Kodwiknya enggak gitu. Pasti itu dari kantor, pasti dari vibe of the whole place-nya dan lain sebagainya. Menurut gue kayak gitu. Tapi menurut lo gimana kesan lo tentang kantor ini? Kesannya gue jadi lebih apa ya, ada gap berbeda antara anak Bandung dan Jakarta menurut gue secara mental. Iya, itu makanya gue nyaman kerja di Jakarta karena sedikit-sedikit tuh dicicil, ditempa mental gue tuh. Ada kelihatan gapnya. Kalau anak Bandung nih nggak bisa nih kalau gini gitu. Gue sengaja mencemplungkan ke dunia yang gue nggak suka gitu, karena gue biar vibes-nya tuh sama kayak mereka. Flow-nya gini. Menarik. Mungkin nggak semuanya sih ya gitu ya. Cuman mungkin menurut lo yang lo lihat selama lo kerja di Bandung dengan di Jakarta ternyata perbedaannya seperti itu gitu. Karena gue juga beberapa teman gue bikin startup di Bandung gitu, hustle-nya jauh lebih gila daripada gue gitu. Malah kayak gue ngelihatnya beberapa startup di Jakarta ini kayak mind-nya tuh malah lebih banyak kan yang kedengeran kayak pokoknya cari fundraising gitu. Yeah. Mungkin beda di situ kali ya. Beda. Dari gaulannya juga. Cuman lu ngerasa ada kayak gitu ya? Ada kayak Teman-temannya gimana? Teman-temannya oke, asik. Terus selama itu bisa ngasih insight baru ke gue akan nyaman seterusnya. Karena kayak gue tuh nyari gitu loh.
nggak pernah puas dengan satu hal yang gue bisa pelajari. Oh, lu nggak puas satu? Satu ilmu. Oh iya, oke. Iya, itu maksud saya. Anda jangan memutarbalikkan, membelat-belitkan kata-kata saya. Siapa tahu. Tidak. Saya masih Cika baik. Terima kasih, Cika. Siapa tahu pas video ini ditayangkan masih pacaran. Amin. Oke. Terus, what do you think? Jadi lu ke depannya kan itu yang jangka jauh lu pengen bikin resto gitu. Kalau apa yang pengen lu capai selama lu di Oke? Kalau gue masih di Oke, gue pengen anak Oke gue undang ke nikahan gue sih. Gitu. Lu pengen ngundang anak-anak ke nikahan lu? Why? Why is that? That's achievement lu. Aneh anjing. Berarti achievement lu nikahnya, bukan ngundang kitanya. What the hell? Ya kan ngundangnya itu. Karena tempat pertama gue di Jakarta secara resmi Oke gitu. Dan tempat gue pertama kali ketemu dia, gue pas kerja di Oke gitu. Jadi wajib nih anak Oke menyaksikan. Lu pengen nge-build pertemanan itunya sampai panjang lah ya berarti ya. Oke. Cukup, gue rasa waktunya udah berapa? Sejam ada? Sejam 10 menit. Oke. Jawi, thank you banget sudah mau ngobrol dengan gue di podcast Ketar Ketir, podcast santai dengan karyawan berujung karir, ngobrolnya kelupaan karena saya pelupa. Karyawan berujung karir, karirnya udah di ujung gitu maksudnya. Enggak, karyawan berujung karir. Jadi obrolan kita kan ngobrol santai, ujungnya karir. Enggak, maksud gue kira setelah ngobrol di sini karirnya udah di ujung. Tapi biasanya mau dari ujung balik ke pangkal, ujung lagi. nambah baru. Udah, ujung pangkal gitu. Itu maksud saya, Bapak jangan mikir yang enggak. Itu tuh manjat pinang. Iya, betul sekali. Nah, thank you juga buat teman-teman yang nonton kalau ada gitu ya. Gue juga nggak ngerti. Sejujurnya gue nggak ngerti pada saat gue bikin podcast ini apa alasannya orang mau nonton gitu. Sebenarnya itu tuh gue nggak ngerti. Kayak lu nontonin bos ngobrol sama karyawan itu nggak penting gitu. Tapi kalau emang ada yang nonton, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Ketar Ketir. Lu boleh like, komen, dan subscribe. Komen apapun terserah lu. Lu mau komenin apa, lu mau ngomongin joke gua garing, gua tahu. Lu mau ngomongin mata lu sipit, udah tahu. Jadi gua nggak tahu lu mau komen apa, suka-suka lu aja. Silahkan, tapi kalau bisa jangan nyolot-nyolot banget. Karena Valian orangnya galak, dia bisa tiba-tiba nyamperin ke rumah lu. Terus subscribe, siapa tahu di video-video selanjutnya ada yang lebih berfaedah daripada ini. Lu mau nyalain lonceng juga boleh. Dan kalau ada sumur di ladang, nggak mau, gue nggak mau main pantun. Dan kalau ada waktu, lu juga mungkin bisa lihat video-video lain dari Studio Senang Karya, ada di sini. Nanti ada supersnya di sini nih. Padahal ada lower third-nya juga di sini. Padahal nggak ada sebenarnya nanti di belakang. Ya, jadi nanti lu bisa tonton video-video kita yang lain atau buka channel kita. Ada video-video, ada yang masak, ada yang ngapa-ngapain, silakan ditonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Dwika Putra pamit. Dadah. Gimana guys? Kurang seru apa sih konten kita? Makanya jangan lupa buat subscribe dan klik lonceng di YouTube kita di Studio Senang Karya. Jangan lupa tonton juga video yang di sini dan juga yang di sini, oke?